kapasitas apakah seorang Obergultom yang selalu mengendalikan pemerintahan Kabupaten Samosir? Runtuhkan Obergultom. Setuju? Bila perlu kita usir bareng-bareng. Betul? Dibuatlah organisasi garda terdepan. Organisasi ini. Tujuannya apa? Membenturkan sesama anak bangsa. Betul tidak? Ini pemerintahan seperti pemerintah ecek-ecek. Tidak ada wibawa, tidak ada marwah. 17 anggota dewan sekali bilang kor setuju, walaupun tidak tahu apa yang disetujuinya. Saya di depan ini bertanggung jawab. Jadi saya selaku Ketua DPW PSSAB atau Situmorang Sipituama Kabupaten Samosir mengecam pernyataan Saudara Rapidin ini. Sebaiknya beliau itu mencabut statementnya dan bila perlu meminta maaf. Oras, selamat siang. Kembali kita bertemu dengan Green Berita TV dalam program Green Berita TV Marnonang. Hari ini kita berada di Sampaian, sebuah tempat rumah makan khas Samosir. Rumah makan yang menyajikan ayam nadi pinadar, manuk nadi pinadar. Jadi masyarakat Samosir atau para wisatawan yang datang ke Samosir, jangan bilang ke Samosir kalau tidak merasakan manuk nadi pinadar di Sampaian ini. Hari ini saya Fernandos Tanggang akan ngobrol terkait politik terkini di Kabupaten Samosir. Beberapa waktu yang lalu mengawali tahun 2022 ada sambutan Ketua DPRD yang melakukan kritik keras atas kebijakan pengangkatan OPD di Kabupaten Samosir. Nah, kemudian pada acara open house yang diselenggarakan oleh Pak Rapidin Simbolon bersama keluarga pada tanggal 9 Januari, ada pernyataan Pak mantan Bupati Samosir, Pak Rapidin Simbolon, yang menyatakan untuk meruntuhkan, mengusir seorang tokoh masyarakat Samosir yang sudah melakukan beberapa kegiatan pembangunan ketika masih menjadi Sekretaris Dirjen PUPR, yaitu Obergultom, yang notabene adalah orang tua kandung daripada Bapak Bupati Samosir saat ini, Pandiko Timotius Gultom. Nah, ada tuayan kecaman pendapat dari masyarakat atas persoalan ini. Hari ini kita akan berdiskusi bersama Ketua PSSAB Bunguan Situmorang Sipituama Buru Kabupaten Samosir, yaitu Bapak Ebenezer Situmorang. Oras Samang, sehat Samang? Oras, sehat. Melate. Kemudian ada juga Pak Wakil Ketua PSAB Kabupaten Samosir, Bapak Tupak Situmorang, yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Samosir. Oras Samang? Oras, selamat siang. Apa kabarnya, Mang? Sehat. Walafiat. Puji Tuhan. Nah, Pak Ebenezer dan juga Pak Tupak Situmorang, keduanya mewakili Bunguan Situmorang Kabupaten Samosir. Nah, ini mungkin Pak Ebenezer dan juga Pak Tumpak sudah mendengar rekaman tersebut dan mendengar langsung bagaimana pernyataan seorang mantan Bupati Samosir periode 2015-2020 yang lalu, Bapak Rapidin Simbolon, yang menyatakan runtukan, yang menyatakan usir, bahkan saya akan
tanda kutip menyatakan 17 anggota DPRD Samosir tidak tahu apa yang diputuskannya, seperti itu. Nah, Pak Ebenezer sebagai orang yang sudah malang melintang berpolitik, saya dengar juga pernah menjadi anggota DPRD di kabupaten kota lain ya, di luar Sumatera Utara, bahkan seorang mantan purnawirawan ya. Nah, bagaimana sih Bapak Ebenezer melihat menanggapi persoalan ini? Silakan Abang. Ya, terima kasih. Saya mendengarkan itu sudah kurang lebih 3-4 hari yang lalu. Iya. Dan yang saya monitor, iya, bahwa saat ini sudah menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Baik itu yang tinggal di Samosir. Iya. Demikian juga masyarakat Batak yang tinggal di luar Samosir. Iya. Saya sangat menyayangkan statement itu, apalagi Pak Rapidin ini kan sebenarnya sebagai tokoh. Iya. Tokoh yang berpengaruh di Kabupaten Samosir. Iya. Beliau mantan bupati kita. Iya. Seharusnya tidaklah menyampaikan statement-statement seperti itu. Iya. Karena apa? Karena ini menjadi pembelajaran yang tidak baik bagi generasi muda kita. Oh begitu. Ya. Dan juga kenapa pembelajaran tidak baik Emang? Karena jelas yang pertama tidak beretika. Ya. Oh. Padahal kita sebagai orang Batak itu syarat dengan tuntunan tatanan budaya Batak. Iya. Saling menghormati. Iya. Di budaya kita dikenal dengan dalihan natolu. Iya. Artinya apa? Kita wajib hukumnya menghormati pihak lain. Iya. Apalagi yang lebih miris lagi. Iya. Beliau ini mengajak orang untuk mengusir seseorang dari Samosir ini. Iya. Itu jelas tidak dibenarkan. Iya. Karena apa? Semua kita yang ada di Samosir ini, marga-marga yang ada di Samosir ini, itu punya kampung halaman atau bonapasogit masing-masing. Iya. Tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain. Iya. Demikian sebaliknya. Iya. Semua kita punya hak yang sama. Iya. Nenek moyang kita, leluhur kita, dulu semua tinggal di Samosir ini. Iya. Sampai kepada generasi ke generasi ke kita saat ini. Iya. Jadi saya selaku Ketua DPW PSSAB atau Situmorang Sipituama, iya, Sumut 1, yaitu Kabupaten Samosir, mengecam pernyataan Saudara Rapidin ini. Mengecam. Dan saya mohon sebaiknya beliau itu atau Pak Rapidin ini mencabut statementnya itu. Iya. Mencabut. Dan bila perlu meminta maaf. Orang yang bijak adalah yang mau, yang rela, yang bersedia mengakui kelemahannya. Iya. Dan merevisi bila perlu meminta maaf atas kesalahannya. Iya. Itulah sesungguhnya sebagai contoh yang patut ditunjukkan dari seorang tokoh. Iya. Ya, supaya menjadi pembelajaran yang baik bagi generasi muda. Iya. Dan sekali lagi, Situmorang Sipituama ini perlu diketahui oleh kita semua. Iya. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan dan kepada leluhur. Situmorang Sipituama Boru di Samosir ini adalah marga terbesar. Iya. Ya, jadi kami tidak merasa tidak nyaman dengan statement atau pernyataan Bapak Rapidin ini. Iya. Dan sekali lagi kami minta itu dicabut. Baik. Ya. Pak Ebenezer, Situmorang, apakah menurut Bapak pernyataan itu ada hubungannya dengan persoalan pilkada yang sudah selesai beberapa waktu yang lalu? Iya, saya sependapat dengan itu. Karena sesungguhnya bukan kali ini saja Saudara Rapidin ini menyampaikan statement-statement yang tidak bersahabat, bahkan nyerempet melanggar hukum. Ya, saya pernah sampaikan minta kepada Biro Hukum atau lembaga hukum supaya diteliti, dipelajari statement Saudara Rapidin ini apakah sudah termasuk perbuatan melawan hukum. Iya.
Karena sering sekali Pak Rapidin ini menyampaikan statement-statement yang liar lah menurut saya ya, liar. Jadi ini puncaknya yang terjadi kemarin. Sebelum-sebelumnya sudah sering, misalnya ya beliau ini mengatakan pemerintahan saat ini tidak benar. Lalu anggota DPRD juga dikecam. Ya. Dan pada akhirnya itu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi jelas ada kaitannya. Beliau ini nggak puas dengan hasil pemilu yang lalu. Boleh saja, boleh tidak puas. Bahkan bermusuhan politik juga boleh. Tidak ada yang larang. Tidak suka dengan seseorang boleh. Tapi semua itu harus ya ada etikanya dong. Beretika ya. Beretika di samping jelas jangan melanggar hukum. Ya. Karena sesungguhnya hak asasi itu, kalau beliau bilang itu hak asasi saya, hak asasi kita itu dibatasi juga oleh hak asasi pihak lain. Oh iya dong. Jangan menyampaikan hak asasi saya lalu melanggar hak asasi pihak lain. Itu nggak benar. Jadi jelas ada kaitannya dengan pemilihan pilkada yang lalu. Baik. Nah, Pak Ebenezer, beberapa waktu lalu juga ada kritikan atas pelantikan pejabat eselon 2 dan 3. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Iya, jadi begini ya. Kita serahkanlah kepada bupati kita dengan perangkatnya. Semua itu sudah diatur. Contoh, untuk eselon 3, eselon 2 jelas itu kan dibentuk pansel. Dan itu sudah melalui prosedur mekanisme yang berlaku. Saya pikir siapapun jadi bupati, dia akan melakukan kebijakan yang sama. Persoalan sekarang bahwa jangan kita paksa dong. Pak Bupati harus menentukan sesuai kehendak kita atau kehendak kelompok-kelompok tertentu. Itu tidak bisa. Karena semua rujukannya adalah peraturan. Ketika itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya sudah. Gak ada masalah. Baik. Saya kira demikian. Baik. Pak Ebenezer kan pernah nih sebagai anggota DPRD. Nah, beberapa waktu lalu di provinsi mana? Lampung ya. Nah, ada pernyataan 17 anggota DPRD ini memutuskan sesuatu seakan-akan tidak mengetahui apa yang diputuskannya, suara kur saja. Nah, itu yang disampaikan dalam rekaman yang disampaikan Pak Rapidin sebelum. Gimana Pak Ebenezer melihat pernyataan ini? Iya, jelas itu nggak benar ya, dan itu menunjukkan sebenarnya kualitas beliau sebagai tokoh. Berarti ketokohannya diragukan. Ya kan demikian. Dan kalau saya anggota dewan, saya tidak terima itu. Dan saya himbau anggota DPRD yang 17, ya lakukan dong. Lakukan protes. Bila perlu bawa ke jalur hukum. Kan begitu. Karena apa? Semua itu sesuai dengan mekanisme. Di dewan itu ada namanya tatip DPRD. Anggota dewan itu melakukan tugas-tugasnya, tuntunannya adalah tatip. Ya kan? Jangan kalau tidak setuju dengan apa yang kita inginkan, bupati sekalipun, kalau anggota dewan menolak, misalnya menolak ranperda yang diajukan oleh eksekutif atau bupati dalam hal ini, lalu ditolak, ya jangan bupati menjelek-jelekkan DPRD-nya. Tidak boleh. Karena kedua lembaga ini kan memang adalah sama-sama lembaga pemerintahan di daerah. Yang membedakan kedua lembaga ini adalah fungsinya. Satu fungsi perencanaan dan pelaksanaan, satu fungsi pengawasan. Kurang lebih kan demikian. Jadi nggak boleh saling menjelekkan kedua lembaga ini. Apalagi beliau ini pernah jadi bupati. Saya menghimbau anggota DPRD jangan diam dengan statement ini, merendahkan DPRD ini. Baik, terima kasih, menarik sekali nih Pak Ebenezer. Apalagi perpolitikan Samosir saat ini ya. Terakhir ini Pak Ebenezer, semua orang mungkin menyikapi ini. Apa harapan Pak Ebenezer baik kepada orang-orang yang menyampaikan pendapat atau pernyataan tersebut atau yang lainnya, harapannya ke depan di tahun 2022 ini, apa pendapat Pak Ebenezer kepada masyarakat Samosir di tahun 2022 ini? Silakan. Ya, yang pertama saya minta kepada Pak Rapidin mencabut pembicaraannya, statementnya itu, pidatonya itu. Dan bila perlu, kalau memungkinkan, kalau bersedia minta maaf kepada yang bersangkutan. Yang kedua, saya menghimbau
kepada seluruh masyarakat Samosir, baik yang tinggal di Samosir maupun yang di luar Samosir, yang mungkin mendengar pidato itu, jangan terpancing, jangan terpengaruh. Ya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan di luar kepatutan, di luar hukum yang berlaku. Betul. Karena apa? Karena ini nanti bisa menimbulkan gesekan. Ya, terjadi permusuhan antar kita. Dan ini jelas akan merugikan kita semua. Lalu yang ketiga, ya semua kita, semua stakeholder yang ada di Samosir ini, mari kita sama-sama saling bahu-membahu. Mari kita dukung bupati kita saat ini, pimpinan kita saat ini, untuk mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Samosir ini. Baik. Terima kasih, Horas. Baik, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita bersama Amang Manajer Situmorang, Ketua PSSAB, Penguat Situmorang, Sekutu Anak Dak Buru Kabupaten Samosir, dan pendapatnya terkait perpolitikan terkini di Samosir. Demikian juga tadi ada Amang Tumpak Situmorang. Kiranya perbincangan kita hari ini semakin mencerahkan kita bagaimana untuk lebih menjaga kesejukan dalam politik dan dalam menjaga kenyamanan dan juga kedamaian di Kabupaten Samosir untuk meningkatkan pembangunan yang tentunya untuk masyarakat Samosir. Saya Fernando Stanggang, Green Media TV, Horas.